Cek cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rizky Rizaldi, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara ini sampai selesai. Para hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat sore dan selamat datang di acara webinar Salaka Berbahasa Campuran Bahasa Indonesia dan Asing 2021. Selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini dengan tujuan untuk menambah wawasan Anda dalam berbahasa. Sadiah selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur. Kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada semua peserta yang sudah hadir di webinar sore kali ini. Para hadirin yang berbahagia, insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, agenda webinar Salaka Berbahasa Campuran Bahasa Indonesia dan Asing 2021 ini akan kita mulai. Dan untuk membuka agenda webinar pada sore hari ini, bersama-sama akan kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilakan. Baik, terima kasih para hadirin semuanya yang sudah hadir di jaringan Zoom meeting ini. Tentunya tidak sabar lagi ingin menyimak sesi materi yang akan dijelaskan kesempatan yang berbahagia ini. Maka dari itu langsung saja kita akan masuk ke sesi materi yang akan dijelaskan semua oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Untuk para peserta, simak dan dengarkan baik-baik karena akan ada kuis di penghujung acara ini. Kepada Syed Salman dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawa materi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syed Salman Aswad Al-Mahdali. Saya mahasiswa Universitas UPN Veteran Jawa Timur. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi.
Untuk tema yang saya bahas kali ini adalah salahkah berbahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dimon untuk share PPT-nya. Udah muncul ya. Next. Oke, di bab 1 ini sebelumnya kita itu harus mengenal apa bahasa dulu. Jadi, bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan kata atau ungkapan tulisan yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, kalimat. Nah, next. Next. Sebelum yang itu PPT. Yang fungsi bahasa. Jadi bahasa itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai alat ekspresi. Jadi sejak kecil manusia itu menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaan. Nah, untuk fungsi bahasa yang kedua, sebagai alat komunikasi. Seperti pada definisi bahasa, bahasa sebagai alat komunikasi digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. Untuk fungsi bahasa yang ketiga adalah sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Jadi, di saat kita beradaptasi di lingkungan yang baru, orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi agar mempermudah untuk beradaptasi. Untuk yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa diterapkan pada setiap individu atau masyarakat. Bagaimana sih penggunaan bahasa? Bentar, yang belum dong, sebelumnya itu. Ya. Penggunaan bahasa Indonesia. Jadi, berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah yang pertama, tata bahasa. Kedua, kaidah ejaan. Dan yang ketiga adalah kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Next. Next. Sebelumnya itu. Penggunaan bahasa. Nah. Untuk penggunaan bahasa asing, penggunaan bahasa asing sudah sangat maraknya digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat. Bahasa asing di Indonesia membuat masyarakat seringkali tidak memperhatikan penggunaan bahasa
yang baik dan tidak sesuai pada tempatnya. Mereka mencampur adukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Padahal kaidah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu memiliki struktur dan aturan yang berbeda. Untuk penggunaan bahasa campuran, pencampuran bahasa ini identik dengan yang namanya anak gaul atau anak jaksel. Kebanyakan anak gaul zaman sekarang suka ngobrol menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Contohnya itu seperti which is, prefer, that is why, atau yang biasanya sering diomong itu literally. Sebenarnya kata-kata itu tuh membentuk kata dasar dan biasa dalam bahasa Inggris. Namun kata ini jadi populer lantaran banyak dicampur dengan bahasa Indonesia. Penggabungan dua bahasa ini kemudian menarik perhatian lantaran dianggap berbeda dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, salahkah berbahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing? Sebenarnya penggunaan bahasa campuran itu boleh-boleh saja, tapi tidak dapat digunakan pada semua situasi. Contohnya, ketika kita menulis suatu karya ilmiah atau tampil dalam depan forum gitu, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Tetapi tren penggunaan bahasa campuran ini merupakan suatu hal yang tidak buruk. Jadi tren ini memiliki dampak negatif dan positif. Dampak positifnya adalah mereka melakukannya itu untuk bersenang-senang dan untuk kebutuhan lifestyle dan juga agar terlihat keren. Tetapi mereka juga bisa melatih keberanian mereka untuk berbicara. Dan untuk dampak negatifnya, menggunakan bahasa campuran dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata asing tersebut. Menggunakan bahasa asing mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan sesama manusia. Sekian, terima kasih. Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kami akan geser ke sesi Q&A. Apakah sudah siap untuk sesi Q&A-nya? Baik, saya kira siap ya. Oke, untuk pertanyaan Q&A. Oh ya, untuk sebelumnya Q&A ini ada hadiah loh. Jadi kalian harus benar-benar tepat harus menjawab ya. Oke, pertanyaan pertama. Kapan kita menggunakan bahasa campuran? Izin menjawab. Ya, boleh langsung saja menjawab. Kenalin, saya Erneta Zawa. Tadi pertanyaannya kan kapan ya? Kapan kita bisa menggunakan bahasa campuran? Sebenarnya kita menggunakan bahasa campuran itu menurut opini saya itu sah-sah saja. Karena tergantung situasi dan kondisinya. Jadi bahasa campuran itu kan macam-macam dan kita bisa ngomong bahasa campuran itu kayak sebuah istilah. Misalnya kita ada di sebuah forum diskusi ataupun kita sedang presentasi.
terkadang kita harus menggunakan atau istilah-istilah yang menggunakan bahasa lain atau bahasa asing selain bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya kan bahasa campuran ini kan dipermasalahkan karena miskom ya, karena banyak yang nggak ngerti artinya apa dan lain-lain, dan jadi miskom satu sama lain. Nah, menurut saya kapan dan gimana aja ya tergantung situasi dan kondisinya. Kalau misalnya kita lagi ngobrol sama temen yang saling ngerti, kayak misalnya temen aku ngerti bahasa Inggris dan aku berbicara bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Indonesia dengan dia, itu menurut saya sah-sah aja. Terus kalau misalnya berbicara di depan banyak orang, mungkin ya emang yang terbaik itu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayak lagi presentasi gitu, mungkin lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika kita menggunakan istilah atau misalnya kita mengutip suatu quotes, itu mungkin kita bisa mengartikan bahasa asing tersebut. Jadi kalau misalnya kapan dan gimana, ya tergantung situasi dan kondisi. Dan kita bisa kapan aja dan gimana aja menggunakan bahasa campuran. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Iya, benar sekali. Jadi kita menggunakan bahasa campuran itu tergantung tempat dan situasinya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa campuran itu, ketika misalnya kita lagi nongkrong nih, nongkrong terus menggunakan bahasa campuran itu pastinya teman-teman kita juga sama-sama ngertinya lah. Nah, kalau kita misalnya kayak di forum atau karya ilmiah, pastinya banyak orang yang nggak ngerti tentang yang kita omongin gitu. Oke, jawaban dari siapa? Kakak Erneta Zawa ya. Oke, benar sekali, tepat sekali. Oh ya, pertanyaan kedua. Menurut kalian, penggunaan bahasa yang baik itu seperti apa sih dan bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Hai, boleh dong aku? Baik, dengan kakak siapa? Perkenalan dulu. Ya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Netanya Dol Stefani. Tadi pertanyaannya, bagaimana ya cara menggunakan bahasa yang baik dan benar? Ya, benar. Ya, jadi menurut saya sendiri, dan juga mendengarkan penjelasan, mendengarkan bagaimana setiap hari kita selalu diajarin dia di pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar, itu yang pasti sih berbahasa baku, yang tidak dicampur-campur, terus sesuai dengan EYD, sesuai dengan strukturnya SPOK gitu. Terus juga apa ya? Mungkin kalau untuk ungkapan-ungkapan seperti kayak gitu masih nggak apa-apa gitu dalam berbahasa sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana cara berbicara atau berbahasa yang baik dan benar, itu memang sebaiknya benar-benar sesuai dengan EYD, sesuai dengan ketentuan, terus juga bahasanya tidak dicampur-campur, seperti itu. Baik, setuju banget dengan pendapatnya Kak, siapa itu? Kak Netanya Adel ya? Lengkap sekali ya jawabannya ya. Oke, baik. Pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kak Netanya. Benar, kata narasumber kita, jawabannya memang kompleks sekali, lengkap. Oke, saya akan tutup sesi Q&A-nya. Baik, para hadirin yang berbahagia, Alhamdulillah rangkaian webinar pada sore kali ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dan antusias webinar pada sore hari ini. Boleh aplaus untuk para hadirin semuanya. Oke, dan pada akhirnya saya Rizky Rizaldi selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian
hadirin semuanya. Wassalamualaikum. Oke, sebelum keluar boleh sesi foto dulu. On cam ya semuanya. Oke ya. Ini berapa slide? Oke ya. Untuk slide 1 ya, slide 1 untuk, ayo. Bentar. Oke, slide 1. Gaya ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 3 nih, terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas apresiasi webinar sore kali ini. Terima kasih ya. Sehat selalu semua. Semoga bahagia ya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih guys.